الحمد لله جعل رمضان شهر مبارك وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, seperti nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat keamanan, nikmat hidayah, dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memberikan kekuatan, petunjuk dan kesabaran agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan kita pantas mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar yang Allah sediakan untuk kita untuk meraih pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan bulan Ramadan ini sama sekali bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah syariatkan bulan Ramadan ini bukan untuk memberatkan kita semuanya, akan tetapi Ramadan adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin agar hati kita menjadi bening kembali. Allah ingin dengan Ramadan kita akan mendapatkan ampunannya. Allah ingin dengan Ramadan kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sehingga dengan takwa itu kita pantas mendapatkan surganya, dan dengan takwa itu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat serta terhindar dari siksaan api neraka. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan ini, sebagaimana firman Allah: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Allah menyebutkan bahwa tujuan dari puasa Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu adalah modal utama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah bekal yang paling utama dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan Allah juga berfirman, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah menahan diri semata-mata karena taat kepada Allah, semata-mata karena menyadari kita ini hamba Allah, tidak berbuat apapun kecuali yang diizinkan Allah. Dengan berpuasa, seseorang akan lebih sedikit makan dan minum, yang menyebabkan lemahnya nafsu. Lemahnya nafsu akan menyebabkan berkurangnya maksiat yang ingin dia kerjakan, karena nafsu adalah sumber dan awal dari semua maksiat dan keburukan. Puasa akan melatih seseorang untuk kuat, sabar dan tabah, sehingga mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal buruk yang disukai nafsunya. Berpuasa memudahkan seseorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Berpuasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan membelenggu semua perkara-perkara yang bisa melalaikan hati. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena Ramadan membawa kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah dan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan. Antara lain, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar, karena ketika dia berpuasa, dia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasa dia rasakan di luar bulan Ramadan. Ketika dia tinggalkan itu karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Rabb-Nya, yang melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah sebagai bentuk ketakwaannya dan berharap akan surganya. Maka Allah janjikan bagi mereka pahala yang besar dan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, yang artinya, siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar Allah sebutkan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 malam. Artinya, apabila kita sholat tarawih di malam Qadar itu, pahalanya akan lebih baik dari pahala sholat tarawih selama 1000 malam. Apabila kita membaca Al-Quran di malam Qadar itu, maka itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 malam. Maka pantaslah Allah mengampuni dosa orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Melalui beberapa hadis di atas dapat kita pahami betapa besarnya faedah dan manfaat yang kita dapatkan dari Ramadan.
terutama sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jika seandainya di bulan Ramadan saja dosa-dosa kita tidak bisa diampuni oleh Allah, apakah mungkin Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita itu di luar bulan Ramadan? Sementara Ramadan adalah bulan yang di dalamnya pahala amal ibadah dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Pahala ibadah sunat dijadikan bagaikan pahala ibadah wajib. Setan-setan dibelenggu, dan pada bulan Ramadan Allah sendiri telah berjanji akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beribadah dengan ikhlas karena Allah. Banyak lagi berkah yang dimiliki bulan Ramadan. Saking besarnya berkah Ramadan, sampai-sampai Rasulullah bersabda yang artinya, seandainya umatku mengetahui tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun ini semuanya bulan Ramadan. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti punya salah dan dosa. Maka sungguh merugi, sungguh sangat rugi orang-orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Ragima anfu abadin au ba'uda dakhala alaihi ramadanu falam yukfirlah." Sungguh sangat rugi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka jemaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan amal ibadah kita selama ini, dan sebagai kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala.